Kali ini kita akan memasuki bagian ketiga dari cerita pendakian malam satu suro di Gunung Sindoro. Kami menyarankan agar Anda memakai headphone atau headset untuk kualitas audio yang lebih baik. Yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Kita mulai ceritanya. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku. Kulihat ketiga temanku juga terdiam tak berkata. Bisa jadi mereka memikirkan hal yang sama denganku. Atau mungkin saja mereka pasrah mengikuti alur situasi ini. Kami masih berjalan mengikuti orang misterius ini, hingga kami sampai di sebuah gubuk kecil dengan lampu minyak yang menyala. Nampaknya cahaya yang kulihat tadi berasal dari lampu ini. Aku sempat berhenti di depan. Kurasakan badanku sudah teramat letih dan ingin istirahat meski sebentar. Jangan berhenti di sini, jalan terus, ucap orang tadi ketika aku baru hendak memasuki gubuk. Tapi kami capek, Pak. Kita istirahat di sini sebentar ya, ucapku. Kalian mau selamanya di sini, ucapnya dengan tegas dan membuatku tersentak. Kami berempat saling pandang. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama, yaitu kami belum sepenuhnya mempercayai orang itu. Ayo jalan, ucapnya lagi. Ketika aku hendak beranjak, sekilas aku melihat ke dalam gubuk itu dan tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala yang menatap tajam kepadaku. Seketika aku tersentak dan merinding hebat. Ayo jalan aja, jangan lama-lama di sini, ucapku kepada tiga temanku. Kami pun lanjut mengikuti orang itu. Kami terus berjalan menembus pekatnya malam dan rimbunnya belantara ini. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Tak satu pun kata-kata terucap dari mulut kami semua, seolah-olah kami dibisukan oleh suasana mencekam hutan ini. Suasana gelap, rimbun dan sunyi. Bahkan tak satu pun suara binatang malam terdengar. Tak kupungkiri, eksistensi makhluk gaib sangat kental di sini. Mereka seolah memperhatikan dan mengawasi kami. Beruntung tak satu pun menampakkan diri secara jelas di depan kami. Hanya kelebatan bayangan berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu menyelinap dan menghilang. Apa emang kayak gini ya jalur ini ya? Ucap Anton sedikit lirih di belakangku. Aku juga gak tahu, Ton. Kalau jalur Kledung kan hampir semuanya terbuka, nggak ada pohon-pohon gede kayak gini. Nanti kita tanya Yono aja yang lebih tahu, sambungku. Orang misterius yang menunjukkan jalan juga masih terus berjalan. Dia tak sekalipun bicara atau menoleh kepada kami. Kami yang hendak berbicara padanya pun merasa sungkan. Bahkan sekedar menanyakan namanya saja pun kami tak berani. Dia juga seolah tidak memiliki rasa lelah. Padahal medan jalur ini terus menanjak. Kami yang mengikutinya sudah hampir kehabisan nafas. Kami benar-benar telah letih terus berjalan merayapi tanjakan demi tanjakan. Pak, tolong berhenti dulu sebentar. Kami sudah kelelahan, ucapku memberanikan diri. Dia pun berhenti, tetap tanpa menoleh ataupun bicara. Dia tetap berdiri dan terus menatap ke arah depan. Merasa mendapatkan kesempatan istirahat, kami pun memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ku keluarkan botol air minum dan meneguknya, lalu ku berikan kepada ketiga temanku supaya mereka juga ikut minum. Sudah, ayo jalan lagi. Jangan terlalu lama di sini, ucapnya setelah beberapa saat tanpa menoleh kepada kami. Seolah mendapatkan instruksi dari seorang pemimpin, kami berempat pun segera beranjak. Kami kembali berjalan mengikuti orang misterius itu. Entah sudah berapa jam kami terus menyusuri hutan ini, tapi kami belum juga sampai di tujuan kami, seolah jalur ini tak berujung.
Melihat waktu pun percuma, karena petunjuk waktu kami masih tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sesekali memang kami beristirahat, dan semua itu atas permintaan kami, bukan atas interupsi orang misterius itu. Dia memang seolah tidak memiliki rasa lelah sama sekali. Padahal, sambil berjalan ia terus-menerus menghisap rokok. Hingga beberapa waktu kemudian, orang itu tiba-tiba berhenti di depan kami, menoleh kepada kami lalu mengatakan, Aku hanya bisa mengantar kalian sampai sini. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Ingat pesanku, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sekali-kali kalian menerima, bahkan memakannya. ucap orang misterius itu. Nanti jalan ini tembusnya kemana ya Pak? Tanyaku. Tujuanmu, jika kau kuat. Sambungnya. Kami tak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir darinya. Kami semakin yakin bahwa kami sedang tidak berada di alam kami sendiri. Mungkinkah kami tersesat di alam gaib? Bisa jadi, bisa juga tidak. Kami tidak bisa memastikannya. Bahkan kami sendiri masih dibingungkan dengan situasi ini. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Kalian pasti selamat. Dan kau jaga teman-temanmu. Ingat pesanku, aku pamit dulu. Ucapnya lagi, lalu dia segera pergi ke arah yang berlawanan dengan kami. Hanya sekejap, dia lantas menghilang di telan kegelapan belantara ini. Bahkan kami tak sempat mengucapkan terima kasih. Tak membuang waktu, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami mengikuti saja arahan orang tadi, toh kami tak punya pilihan lain. Kami terus mengingat pesan orang itu. Tapi hal yang membuatku selalu bertanya-tanya adalah, apa iya ada orang lain di sekitar sini? Bukankah ini hutan belantara yang sangat rapat? Berapa lama kami akan keluar dari hutan ini? Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku yang tak terjawab. Sepanjang perjalanan kami lalui, suasananya masih tetap sama. Sunyi, gelap, mencekam. Sesekali muncul kelebatan-kelebatan bayangan di sekitar kami. Dan aku pun merasa ada banyak sekali mata mengawasi kami di balik kegelapan. Break dulu sebentar, ucapku, karena merasa sudah cukup kelelahan akibat terus jalan di tempat yang seolah tak berujung. Kok nggak sampai-sampai ya? Kayaknya kita udah jalan lama banget tadi. Dan kayaknya kok ini waktu malam jadi nggak lama banget. Ucap Anton. Gak tahu Ton, aku sendiri juga bingung. Kalau dihitung-hitung nih, kayaknya kita jalan udah 6 jam. Harusnya ya udah sampai puncak, kok masih di sini, ucapku. Sumpah jadi takut aku, ucap Wisnu. Sama Nu, sambung Andre. Aku juga takut, kita semua takut, tapi kita harus keluar dari sini, ucapku. Udah cukup, ayo jalan lagi. Sambung Anton. Terkadang kami sayup-sayup mendengar suara alunan gemelan, lantas menghilang lalu terdengar lagi. Ya, kami semua memang sudah mendengarnya. Bukan hanya aku atau salah satu dari teman kami yang mendengarnya. Tak kuhiraukan lagi suara-suara yang muncul menemani perjalanan kami. Yang kami pikirkan saat ini adalah sesegera mungkin keluar dari hutan ini. Tak berapa lama kami berjalan, aku melihat sebuah bangunan di pinggir jalur ini. Tepatnya sebuah gubuk kayu dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Dari kejauhan gubuk itu terlihat sangat reot, seperti hendak roboh. Tapi semakin kami mendekatinya, terlihat bahwa bangunan gubuk itu ternyata masih cukup kokoh berdiri. Terdapat sebuah lampu teplok yang menyala di salah satu pilarnya. Ketika kami sampai di depan gubuk itu, ternyata ada orang duduk di sebuah kursi panjang tanpa sandaran. Di dalam gubuk juga ada orang yang sedang berdiri. Nampaknya ini sebuah warung. Terlihat ada jajanan tersaji di beberapa piring tanah liat. Silahkan mampir mas, istirahat dulu. Sapa seseorang dari dalam gubuk yang ternyata adalah seorang wanita parubaya. Mungkin dia penjaga atau pemilik warung ini. Usai mendengar sapaan pemilik warung, tiba-tiba aku rasakan perutku sangat lapar. Aku jadi tertarik untuk mencicipi jajanan yang tersaji di warung itu.
berbagai jajanan yang sangat menggugah selera. Ada pisang goreng, singkong, kacang rebus, dan berbagai macam jajanan lainnya. Tapi ketika aku hendak mendekati warung itu, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh Anton. Mau kemana? Ucap Anton. Lapar Ton, istirahat dulu lah. Terakhir kita makan kan tadi di base camp, jawabku. Anton belum merespon perkataanku, tapi kulihat genggaman tangannya semakin kuat. Kulihat Wisnu dan Andre hanya tertegun memandangku. Gak inget apa yang dibilang orang tadi? Tanya Anton. Coba lihat lagi, Sambungnya. Ketika aku kembali melihat ke arah warung tadi, ternyata hanya kegelapan yang ada di sana. Warung yang tadi kulihat kini sirna. Ketika kuarahkan cahaya senter ke arah tempat warung tadi, ternyata ada jurang menganga yang sangat dalam, bahkan tak terlihat dasarnya. Astagfirullahaladzim, ucapku. Beruntung Anton menyadari kejanggalan tadi dan segera mencegahku mendatangi warung yang kulihat tadi. Jika tidak, mungkin saja aku sudah berakhir di dasar jurang itu. ayo jalan lagi. Ucap Anton. Kali ini gantian Anton yang memimpin di depan. Kami bertiga mengikutinya dengan tetap berpegangan pada tali ransel. Kami terus berjalan menyusuri pekatnya malam dan kesunyian belantara misterius ini. Tak terhitung lagi berapa banyak penampakan yang menyertai perjalanan kami. Tepatnya ketiga temanku ini yang sering melihat penampakan mereka. Sedangkan aku hanya melihat bayangan-bayangan sekilas yang tidak terlalu jelas. Tapi aura keberadaan mereka sangat dapat kurasakan, sangat jelas dan kuat. Semakin lama hutan ini semakin terbuka. Pohon-pohon besar yang tadi sempat rapat menjadi semakin jarang. Medan yang kami lalui sekarang pun menjadi hutan landai. Bukan lagi tanjakan-tanjakan curam yang menguras tenaga dan menguji kekuatan otot paha dan betis kami. Kini kami mulai memasuki hamparan padang rumput yang terlihat sangat luas. Pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Di kejauhan, tepat di depan kami terlihat beberapa titik cahaya. Semakin kami mendekatinya, titik-titik cahaya itu terlihat semakin jelas dan menunjukkan bentuk yang sebenarnya. Dan itu adalah hamparan perkampungan kecil. Kami menjadi semakin heran. Apakah kami sudah sampai di perkampungan kaki gunung? Padahal seingat kami tadi berjalan terus menanjak. Tak berapa lama kami menemui persimpangan jalan. Ada dua arah di hadapan kami, dan kami harus memilih salah satunya. Salah satu di sebelah kanan terlihat sedikit terbuka, seolah sering dilewati. Sedangkan arah lainnya di sebelah kiri terlihat sedikit rimbun dan banyak ranting-ranting kering menghalangi, seolah jalan ini sudah lama tak dilalui. Kami berhenti di sini memikirkan arah mana yang harus kami ambil, dan dari kedua percabangan jalur tidak terlihat arah mana yang nantinya bisa menuju ke perkampungan. Bukannya tadi Yono bilang gak ada percabangan, ucap Wisnu. Memangnya kita tadi masih di jalur yang sama? Kalau aku yakin sih kita sejak tadi sudah melenceng. Jadi wajar kalau jalur ini sudah tidak sesuai petunjuk dari Yono, jawabku. Benar juga sih. Terus kita kemana ini? Timpal Anton. Kalian lihat perkampungan di depan sana gak? Tanyaku pada mereka, dan mereka semua mengangguk menandakan juga melihat apa yang aku lihat. Memang sejak menemui hutan dengan vegetasi pohon-pohon besar tadi, aku sudah tidak yakin bahwa kami masih melalui jalur yang sama. Apalagi banyak kejanggalan yang tadi kami temui. Jadi aku pun tidak yakin bahwa perkampungan itu juga sebuah kewajaran. Usai berpikir beberapa saat, aku sudah punya keputusan mau ambil jalur yang mana. Tapi aku harus membicarakan dulu dengan mereka dan mengambil keputusan bersama. Kalau menurutku kita ambil kiri saja. Memang jalurnya terlihat seperti hampir tertutup. Tapi melihat arah kanan yang terlihat seperti mulus saja, aku takut ini sebuah jebakan yang memang sengaja mengarahkan kita ke sana. Gimana menurut kalian?
ucapku pada 3 temanku. Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini. Tapi melihat keanehan sepanjang perjalanan tadi, aku setuju denganmu, Hen. Kalian gimana? Jawab Anton. Aku ngikut aja lah, mau kemana. Udah capek mikir yang aneh-aneh dari tadi, jawab Wisnu pasrah. Sama, sahut Andre. Ya udah, kita berdoa dulu. Semoga pilihan kita tidak salah, ucapku. Usai berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah yang kami pilih. Meski masih ada keraguan, tapi kami berusaha meyakinkan diri bahwa arah yang kami ambil itu benar. Jalur yang kami lewati ini memang sedikit menyulitkan pergerakan kami. Banyak ranting, semak menghalangi seolah sengaja ditaruh untuk mencegah orang melewati jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya berduri hingga sempat melukai tubuh kami. Hal itulah yang sempat membuat kami semakin ragu. Tapi tetap melalui jalur ini dan terus meyakinkan diri berharap pilihan kami memang benar. Beberapa waktu kemudian, ketika kami masih berjibaku dengan ranting-ranting, tiba-tiba datang kabut tebal menyelimuti area kami. Kabut ini sangat pekat hingga benar-benar menghalangi pandangan kami. Bahkan cahaya senter kami tidak mampu menembusnya. Kami terpaksa harus menghentikan langkah kami dikarenakan datangnya kabut pekat ini. Tak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu kabut ini menipis atau hilang. Hingga sesaat kemudian kami dikejutkan dengan munculnya suara derap langkah di sekitar kami. Dan itulah cerita pendakian malam 1 Suro di Gunung Sindoro bagian ketiga.